Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat datang di acara Ngobrol Raya. Ngobrol-ngobrol Raya. Sebelumnya aku mungkin perkenalan lagi di episode kedua ini, aku Muhammad Difika Prayoga dan aku sebagai host kali ini. Jadi aku bakal memimpin acara dari awal sampai akhir podcast nanti. Oke, mungkin kita udah ada tamu kandidat yang kedua, yaitu Mas Rizky. Mungkin kita langsung kenalan aja sama Mas Rizky. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahwaldin Nofri Sinutara. Saya angkatan 2022, berasal dari Yogyakarta, lebih tepatnya Gamping. Saya dari Departemen Kominfo dan saya sebagai kandidat nomor 2. Oke, selamat kenalan. Nah, kita bakal lanjut ke segmen yang kedua, yaitu ada beberapa pertanyaan dari panitia-panitia lainnya. Oke, kita lanjut ke segmen yang kedua. Ada beberapa pertanyaan dari panitia-panitia yang udah dititipin ke kita. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Untuk pertanyaannya yang pertama untuk Mas Rizky. Jadi sebenarnya apa yang membedain Mas Rizky sama kandidat-kandidat yang lainnya juga? Oke, yang membedain saya dari kandidat lainnya mungkin dari sisi pengalaman. Karena jujur saya pernah menjadi ketua di organisasi lain selain dari yang Karang Taruna. Saya juga pernah menjadi ketua acara di 17-an selama 2 periode dan Karang Taruna juga 2 periode. Lalu juga saat ini saya mempunyai usaha dan kemudian saya menjadi ketuanya juga. Oke, sukses untuk usahanya ya Mas ya. Oke, jadi emang Masnya ini sebenarnya anak yang aktif ya di organisasi. Terus pengalaman juga lebih dari cukup sih menurut saya Mas. Tapi emang Masnya emang keren sih keren. Oke, untuk Mas Rizky, kita mungkin ada pertanyaan satu lagi nih untuk Mas Rizky, yaitu pertanyaan kedua. Selama Mas Rizky sebagai AT atau anggota tetap, itu ada nggak sih Mas kelihatannya kok budayanya kurang ya, kok sistemnya ada yang janggal ya dari HMM sendiri. Nah, kira-kira apa tuh Mas? Atau mungkin nanti bakal ada yang direvisi atau dibenerin di periode Mas? Boleh. Mungkin dari pengalaman saya sebagai AT, mungkin dari sistemnya sih sudah oke, lumayan. Menurut saya udah oke dan mungkin lebih kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi. Dan mungkin dari saya ini pendekatan di awal antara PH dan AT itu masih kurang terjalin, dan itu jadi gap untuk kita yang baru gabung di HMM itu untuk sulit berkenalan dengan para PH ini. Oke, berarti emang sebenarnya kalau sistem sih nggak ada ya. Tapi mungkin di bagian perkenalan di awal, bonding di awal itu ya. Nah, kalau menurut Mas sih ada nggak solusi dikit buat itu? Mungkin kalau saya sih karena yang kemarin kita sempat acara itu ada camping, mungkin itu bisa diadakan lebih awal saat awal ya di awal itu sih. Ya, bondingnya Iya. masih fresh gitu ya. Masih banyak. Oke, pertanyaan yang bagus dengan jawaban yang bagus dari Mas Rizky, mungkin itu bakal jadi opsi selanjutnya dan jadi solusi ke depannya. Oke, mungkin segmen kali ini ada 2 pertanyaan yang mungkin singkat-singkat aja, tapi setelah ini kita bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lagi, di mana kita bakalan pakai pertanyaan acak dan bakal dipilih pakai kado yang ada di sini. Mungkin kita lanjut ke segmen selanjutnya, emang singkat tapi kita lanjut. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, itu segmen ketiga. Ada beberapa pertanyaan random yang kita pilih dari ini. Jadi nanti sistemnya Mas Rizky bakal ngocok darinya, habis itu nanti dikeliatin nomor berapa yang masih dapat. Oke. Monggo Mas. Oke, nomornya ada 3 ya teman-teman semua. Oke, kita langsung aja ke nomor 3. Kalau kamu jadi ketua umum nantinya, terus banyak yang ngejauhi kamu karena ada gap atau batasan antar jabatan, kira-kira perasaan kamu gimana? Mungkin kalau misalnya sampai jadi seperti itu ya saya sendiri merasa gagal sih sebagai ketua, karena jujur sebagai ketua itu kalau bisa kena ke semua, tidak ada gap, walaupun memang jabatan itu tetap harus ditahu ya batasannya. Cuma kalau untuk gap kita untuk saling mengenal itu kalau bisa tidak ada. Jadi ya kalau sampai dari seperti itu saya sendiri masih gagal di sini.
Berarti kesimpulannya masnya kalau sampai kejadian hal kayak gitu, berarti masnya belum sukses jadi ketua. Ya. Oke, kalau kayak gitu sama nih mas, katakanlah kasusnya kayak gitu, hal apa sih yang bakal mas Rizky ini lakuin, yang bakal diterapin ke anak-anak anggota yang lainnya? Oke, mungkin kalau dari pengalaman saya menjadi ketua sebelumnya itu, setiap kali mungkin mengadakan pertemuan, saya selalu mengatakan bahwa ini kita semua boleh berbicara, tidak ada batasan apapun. Kita di sini sama-sama ngeluarin pendapat ya, tidak walaupun kalian hanya anggota ataupun apapun itu, jadi tidak ada perbedaan sih. Oke. Kita menghargai semua itu. Emang kesenjangan harusnya emang gak ada Iya. ya mas ya. Hmm. Oke, jawaban yang menarik sebagai Mas Rizky yang lumayan berpengalaman dalam kepemimpinan ya berarti ya. Oke, mungkin monggo dilanjut lagi mas. Pertanyaan kedua. Ini berapa pertanyaan ini? Kira-kira nanti 5 pertanyaan, oh enggak, 2 aja. Oke, 4. Berarti ini 4 ya, teman-teman semua ya. Ada pertanyaan yang kedua yaitu pada kepengurusan tahun 2023 dan 2024 udah di bawah Evan nih sama ketua sebelumnya. Kita udah santai banget, rasa keluarganya udah dapat banget nih. Nah, ketika kamu terpilih jadi ketum nanti, kira-kira kalau ada anggotamu yang bilang kayaknya kepemimpinan Mas Rizky ini masih flat, kok agak kurang, tanggapannya gimana nih Mas? Kalau udah tahu. Oke, mungkin yang pertama saya ingin ini sih mengadakan pertemuan lagi mungkin ya. Saya ingin mengetahui pendapat dari siapa dan mungkin mencari solusi juga untuk itu. Saya juga mencari solusi sendiri karena saya jadi ketua nantinya. Mungkin kalau untuk adanya sampai jadi seperti itu bisa kita breakout lagi ya, ke belakang bagaimana ketua sebelumnya memimpin. Saya akan belajar dari situ dan saya tetapkan di Berarti evaluasi penting banget ya, Mas. evaluasi. Periode sebelumnya ya. Jadi catatan buat Mas. catatan penting. Oke, mungkin kita langsung aja ke closing statement karena ini waktunya juga udah mepet ya. Oke. Untuk closing statement ada 2, satu yang pertanyaan dari closingan, yang kedua ada closing statement. Mungkin pertanyaan langsung aja ya kita ya. Jadi untuk pertanyaan closing, kalau seumpama nih Mas, kita ngobrolnya seumpama ya. Ya. Seumpama ada mesin waktu nih Mas. Nah, Masnya pengen ke masa mana? Ke masa depan atau ke masa lampau atau kemana nih kalau boleh tahu? Dan kenapa alasannya? Menarik sekali mesin waktu ya. Kalau ada mesin waktu mungkin saya lebih memilih tetap untuk hidup saat ini sih ya. Aduh, kenapa tuh Mas? Mungkin dari yang sebelumnya, pengalaman sebelumnya saya sudah bisa banyak belajar dan mungkin kalau ada mesin waktu saya baru-baru ini itu membaca buku e-book sih itu tepatnya, itu mengenai reinkarnasi. Reinkarnasi, Iya. oke, menarik sekali nih kalau Nah, itu bahas kita reinkarnasi itu udah jauh banget ya. Tapi boleh. mungkin kalau ada mesin waktu saya ingin nyoba balik ke diri saya sebelum dengan sekarang ini. Kenapa tuh? Karena pengen tahu bagaimana dia hidup dan mungkin akan saya dapat pelajaran dari situ juga dan bisa terapin. Oke, bagus lah. Oke, jawaban dari Mas Rizky ini benar-benar ya tersistem juga ya. Tersistem. Tapi emang setuju banget sih sama jawabannya. Tapi kan di pertanyaan ini gak ada yang benar, gak ada yang salah. Iya. Tergantung dari pandangan dari Mas Rizky gimana. Oke, untuk pertanyaannya sangat terjawab juga dari saya dan mungkin teman-teman yang nonton mungkin udah merasa terjawab juga ya. Nah, untuk yang terakhir, closing statement sih Mas. Mungkin mau dikasih closing statement kayak gimana? Masih benar mungkin ingatlah bahwa perubahan itu bisa dicapai karena ada perbaikan dalam diri kita, karena ada usaha dalam diri kita. Maka dari itu kita bisa bersama-sama mengubah masa depan dan juga menjadi diri yang lebih baik. Selain itu juga bisa membuat organisasi IMM menjadi lebih baik juga. Wah, dan juga bagus banget buat closing statement dari Mas Rizky ini, kandidat nomor 2 dari Departemen Kominfo. Oke, jadi buat kalian semua yang nanti bakalan ikut memilih, kalian punya hak suara semua. Jadi
seumpama nanti kalian mau ikut milih di bagian pemira, di acara pemira, kalian langsung aja ke Google Form-nya, dan ini bebas untuk mahasiswa manajemen ikutin. Nah, oke, mungkin kita udah di penghujung acara. Mungkin aku bakalan pamit dulu. Aku sama Mas Rizky mungkin bakal pamit dulu. Terima kasih untuk Mas Rizky telah hadir di podcast ini. Oke, mungkin kita nggak lama sih ngobrolnya, tapi ya ada yang bisa didapat lah ya. Oke, untuk akhir kata, kurang lebihnya kita ada salah kata atau bagaimana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for having us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.